kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau saya pindahkan aja deh biar ini ya, biar kelihatan gambarnya. Saya hapus aja dulu. Ini aja. Tadi habis parabola, sekalian habis parabola adalah kerucut ya, nomor 4 ya. Sekalian kita gambar. Parabola tadi persamaannya adalah Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti ini adalah parabola. Nah, ini cara menggambarnya bagaimana? Kalian tahu ini parabola, ya sama seperti tadi menggambar apa tadi? Limas ya. Kita misalkan, ya, misalkan Y sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0. Berarti ini ada di bidang apa? Kalau Y sama dengan 0. Berarti kalau kita tutup ini, kita tutup ini, berarti ini kan 0 ya. Berarti yang ada kan bidang X, O, Z. Berarti jadi 2 dimensi ya. Bidang X, O, Z. Berarti apa persamaannya jadinya? Kan Y-nya 0, berarti sama dengan Z sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan X-nya yang 0, berarti persamaannya sama dengan Z sama dengan Y kuadrat. Berarti ini di bidang Y, O, Z. Nah, sekarang untuk yang bidang Y, O, Z dulu. X sama dengan 0. Berarti ini apa gambarnya? Berarti kan di sini ya, di sini. Di bidang ini. Nah, ini kan 2 dimensi. Apa kalau persama seperti ini mirip? Iya, Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan Y kuadrat, gitu kan biasanya ya. Nah, kita buat gambarnya. Nih. Nah, nanti juga sama dengan X, O, Z, 2 dimensi juga. Kita buat juga gambarnya adalah parabola juga. Nah, tapi ini 3 dimensi ada di berdirinya di Z-nya. Nah, ini parabolanya. Nah, sekarang ini juga bisa kita geser tadi. Pertama kita geser ke atas misalkan ya. Berarti yang ini tadi minimumnya di Z-nya 0 ya. Atau dia berdiri di atas meja ini. Meja ini adalah permukaan X, 0, O, Y ya. Jadi dia berdiri di atas ini. Nah, sekarang kalau kita geser, Z sama dengan A ditambah X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti minimum di mana Z-nya? Naik di sini A. Ini ya. Nah, ini tinggal kita tarik juga. Tergambarnya begini-gini kurang ini ya, karena ini licin ya. Tapi ini parabola ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ini pakai warna biru, Z sama dengan minus. Nah, sekarang kita lihat kalau minus itu di mana sumbunya, ya, ya di bawah ya. Berarti ini tinggal kita sambung ini sumbu yang minimum Z minus, X yang minus ke kanan, ke atas sana ya, Y yang minus ke kiri. Nah, sekarang kalau minus berarti maksimum di Z-nya di 0 ya. Berarti gambarnya adalah pencerminan dari yang pertama, yang hitam. Nih. Itu ya. Nah, sekarang kita gambarkan lagi yang ketiga. Yang keempat ya. Sekarang adalah kerucut. Kerucut itu adalah Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau udah jelas seperti ini Z, ada Z itu pasti dimensinya 3 dimensi ya. Nah, sekarang kalau Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, ini apa? Nah, kita gambar lagi, ini apa sih bentuknya gitu loh ya. Ini X. Nah, sekarang kita lihat perpotongan atau misalkan ya, misalkan X-nya 0. Berarti jadi apa persamaannya? X-nya 0. Berarti Z sama dengan Z sama dengan tinggal Y kan? Iya. Berarti ini di bidang apa? Y, O, Z. Y, O, Z. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan, berarti di bidang Y, O, Z adalah 2 dimensi. Nah, itu apa gambarnya? Kalau di 2 dimensi biasanya kita
Y sama dengan X, gitu kan? Apa bentuknya? Garis. Garis berapa sudutnya? 45 derajat kan? Nah, ini kita tarik juga di sini. 45 derajat. Nih. Kemudian dengan cara yang sama jika Y-nya 0, berarti Z-nya sama dengan X. Ini di bidang X, O, Z. Dengan cara yang sama ya, tarik juga. Nah, tapi ada Z-nya, ini garis ya, ini garis. Nanti dikira ini bukan garis. Nah, jadi ke atas ada Z-nya. Berarti ini namanya apa? Kerucut. Ya. Nah, sekarang kerucut juga bisa kita geser ya. Misalkan kerucutnya kita geser, misalkan di sini B ditambah akar. Berarti sini ke atas kita tarik. Ini ya. Nih. Terus kalau ke bawah, ya Z sama dengan misalkan 2 min gitu ya. Nah, bagaimana gambarnya? Berarti maksimum di Z-nya sama dengan 2 ya kan? Nah, misalkan 2-nya saya pakai warna, kalau pakai kuning kelihatan nggak? Kelihatan nggak kalau warna kuning? Kelihatan ya? Warna hijau itu aja nih. Ini ya, ini 2 sini ya. Nah, berarti nanti bawahnya berbentuk apa ini? Kalau ini yang gambar ini lingkaran kan? Jadi ini juga sama seperti parabola, juga lingkaran. Udah di foto aja, kalau ini agak lama ya gambarnya, nanti kita nggak masuk materinya. Udah di foto. Nanti kalian kewajibannya menggambar lagi ya. Nanti bingung menggambarnya. Iya, cara menggambarnya. Nanti kan bingung, ini kerucut, kalian gambarnya silinder. Harusnya parabola, digambarnya kerucut, ya. Udah ya. Nah, sekarang terakhir adalah bola. Ini ya. Ini bola yang terakhir. Nah, bola itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah, nggak kelihatan ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini satu bola ya. Sekarang bagaimana kita menggambarkan? Nah, kalau dari sini kita bisa mengeluarkan persamaan Z-nya bagaimana? Berarti Z kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi. Bisa seperti ini ya. Nih. Maka Z berapa? Plus minus, jangan lupa. Ya. Maka R kuadrat dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita lihat sumbu negatif kan di bawah sini. Nah, sekarang kita gambarkan dulu yang positif. Coba. Ya, berarti ini adalah persamaan setengah bola. Ya, kalau Z-nya kita ambil positif berarti setengah bola di atas bidang X, O, Y. Ya, berarti di atas ini dia. Nanti kalau yang negatif berarti di bawah sini dia. Ya enggak? Jadi sekarang kita gambar yang saya pakai tanda aja dulu. Gambar yang positifnya ya. Berarti ini bola ya. Dengan alas berapa? Alasnya apa? Lingkaran. Ya kan? Iya, Bu. Ini berjari-jari L. Yang merah dulu ya. Nah. Mana saya gambar bola kira-kira beginilah ya. Ini. Nah, kemudian kalau yang negatifnya adalah
Nah, kalau yang negatifnya ini ya. Yang negatifnya berarti setengah bola yang bawahnya. Alatnya juga sama, ini atasnya, ini bawahnya. Nah, jadi kalau ada persamaan nanti Z sama dengan yang positif, berarti gambarnya yang merah, ya. Kalau Z sama dengan negatif, yang hijau. Tapi kalau diminta yang ini, berarti gambarnya merah dan hijau semua. Ya, satu bola. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, udah difoto ini? Sudah? Ya, kalau sudah sekarang kita masuk integral lipat 3 lagi ya. Nah, tadi kita udah bahas ya. Tadi kita udah bahas seperti ini ya. Misalkan di sini R ya. R ini dibatasi oleh, ingat tadi permukaan ya. Permukaan ya, permukaan bawah. Nah, misalkan ini permukaan bawahnya ya. Nah, di sini permukaan bawahnya adalah ini Z sama dengan permukaannya ya, fungsi dari X, Y. Jadi U fungsi dari X, Y ini dia. Nah, kemudian yang atas nih. Nah, kemudian di sini batasnya dari X-nya dari A sampai B. Kemudian Y-nya dari Fx jadi Y-nya fungsi dari X dan Y juga fungsi dari X. Jadi Y-nya adalah dari Fx nih sampai Gx. Nah, kemudian kita pindahkan gambarnya biar enak dilihat seperti ini. Nah, di sini dinotasikan jadi B ya. B dibatasi oleh permukaan bawah adalah Z ya. Permukaan Z-nya itu adalah G1 fungsi dari X, Y. Yang atas adalah permukaan Z juga. Nah, kita notasikan fungsinya G2, variabelnya adalah X dan Y. Nah, kemudian caranya apa? Kedua, kita buat proyeksinya. Ini B-nya bendanya udah ketahuan ya. Mau bendanya limas, mau bendanya silinder ya. Nah, nanti berikutnya apa? Kita akan mencari proyeksi B ini terhadap bidang X, O, Y. Ya. Nah, proyeksinya itu menjadi apa? 2 dimensi kan? Nah, 2 dimensi. Nah, kita lihat dari atas ini, lihat. Apa bentuknya dari atas? Anggap tutupnya transparan. Ya, berarti apa? Persegi. Nah, persegi ini kembali ke integral lipat 2. Ini namanya adalah D. Ya, jadi integral lipat 3 itu perluasan dari integral lipat 2. Berarti ini kembali ke D. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ya, lanjut aja ya. Jadi ini, nah tadi ya, berarti ini kita masuk langsung aja ke pertama, koordinatnya namanya kartesian ya, kartesian langsung ya. Nah, berarti di sini kita gunakan ini DV kan tadi ya, DV pertama harus ada DZ. Nah, karena tadi batas kita dalam permukaannya dalam X, Y, berarti pertama di sini batas Y dulu ya. Batas Z. Z adalah fungsi dari X, Y. Ini yang bawah, permukaan bawah, ini permukaan atas. Lihat, ingat ya, permukaan. Ini bawah, ini atas. Kemudian Y, karena Y-nya adalah tadi di sini masih dalam bentuk ini ya, Y-nya itu dalam masih ini ya. Y-nya masih dalam fungsi X. Ya, Fx dan Gx ini ya. Berarti berarti bukan konstanta ya. Maka di sini harus kita selesaikan dulu dy-nya. Tidak boleh di sini dx. Ingat ya, tidak boleh dx. Kenapa tadi? Karena y-nya masih dalam fungsi x. Ya, jadi harus pakai dy. Konstantanya adanya di dx baru ini. Jadi pengerjaannya harus kita selesaikan dulu dalam dz, kemudian dy, kemudian baru dx.
Kemudian ini adalah bentuk-bentuk ya. Ini kalau penjumlahan dua buah fungsi, integral lipat 3-nya penjumlahan atau pengurangan, berarti itu sama-sama kita integralkan, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini sifat aljabarnya ya. Kemudian kalau kita kali dengan suatu konstanta, konstantanya taruh di luar aja. Baru ini kita selesaikan. Ya. Kemudian ini jika B-nya adalah gabungan B1 dan B2, kemudian B1 irisan ini seperti ini ya. Kemudian jika fungsinya F lebih kecil dari G, maka integralnya lipat 3-nya juga bisa kecil sama dengan. Ini adalah sifat-sifat integral ya, lipat 3. Ini langsung aja kita masuk. Ini adalah bentuk-bentuk tafsirannya ya. Biar nggak bingung, langsung aja masuk contoh soal. Di sini soalnya sederhana aja dulu deh. Ini saya cari yang sederhana, tapi sederhana ingat ya, kalau yang kartesian soalnya sederhana, pengerjaannya tidak sederhana. Contohnya ini ya, nih ya, baca soalnya. Di sini adalah tentukan integral lipat 3 ya, 2x dv jika ya B-nya adalah dibatasi oleh benda ini. Ini tadi apa bendanya ini? Limas ya. Ini saya ulang lagi aja di sini ya. X tambah 2 atau soalnya saya ganti aja. Kita latihan soalnya diganti ini ya. Jadi pertama, tentukan. Ayo gak usah kerjain yang lain, kok masih ada kerjain tugas apa itu, ayo di luar aja kalau ngerjainnya. Udah teriak pagi-pagi. Ayo. Tentukan. Ini soalnya karena cuma satu baris ya. Ini. Nah, misalkan di sini 4x dv, misalkan gini ya. Jika B-nya dibatasi, misalkan di sini 2x tambah y tambah 3z. Ini kelihatan nggak 6-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kemudian x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. Dah, soalnya cuma sebaris. Kalian hitung integral lipat 3. Pertama apa langkahnya? Kita gambar. Tetap ya, harus kita gambarkan. Nah, ini bentuknya tadi apa ini? Limas segitiga ya. Ini limas segitiga. Tadi udah dijelaskan bagaimana menggambar limas segitiga. Berarti perpotongan dengan sumbu x berapa? Berapa nilainya? Ayo. Berapa tadi perpotongan dengan sumbu x? Berarti kalau perpotongan dengan sumbu x yang 0 apa? Y dan z-nya 0, ya kan? Berarti perpotongan, ulang lagi deh, perpotongan dengan sumbu x, berarti yang 0 adalah y dan z-nya 0. Berarti tinggal apa? 2x sama dengan 6. Berarti x-nya 3. Berarti koordinatnya di sini adalah 3,0,0 gitu ya. Nah, berikutnya juga sama, perpotongan dengan sumbu y. Berarti yang 0 apa? X dan z-nya 0. Tinggal y. Y-nya 6. Nah, di sini misalkan ya, berarti koordinat di sini salah. 0,6,0. Kemudian terakhirnya apa? Enggak usah saya tulis ya, berarti z-nya berapa? 2. 0,0,2. Kita tarik ya. Nah, terus baca lagi di sini ada ini ya, x sama dengan 0. Apa maksudnya x sama dengan 0? Ya, maksudnya x sama dengan 0 itu adalah di atas, nih ya, itu di atas bidang y, o, z. Berarti yang mana? Berarti di atas bidang y, o, z. Ini ya, berarti perpotongan yang ini. Kemudian kalau y sama dengan 0 berarti bidang apa? X, O, Z. Berarti yang sebelah ini. Ya. Kemudian
Ntar saya langsung arsir aja. Jadi tadi yang pertama ini kan, yang kedua, yang berikutnya Z sama dengan 0, berarti bidang X, O, Y, berarti yang berdiri sini. Berarti B kita yang mana? Ini. Semuanya 5150 itu. Pertama kan ini, ya. Pertama kan perpotongan ini kan dengan bidang ini, ya kan? Berarti kan ini dia sendiri, ya. Ini maksudnya sederhana dulu, ya. Dah. Nah, perpotongan ini dengan Y sama dengan 0, berarti bidang X, O, Z, berarti ini sendiri. Itu ya. Nah, sekarang perpotongan misalkan bidang X, O, Y itu meja ini dengan segitiganya. Berarti kan segitiganya sendiri. Ya, arsiran itu kan harus masuk dua-duanya. Ya. Berarti itu B. Setelah itu apa yang kita cari? Apa? Pertama kan kita gambar. Pertama kita gambarkan B-nya. Langkah kedua apa? Kita cari proyeksi B terhadap, kita cari D, yaitu D itu adalah proyeksi B terhadap bidang X, O, Y. Itu ya. Tinggal lihat dari atas. Terhadap bidang X, O, Y apa bentuknya? Hah? Segitiganya yang mana? Yang bawah. Ya, jadi D-nya itu adalah ini. Tinggal kalian pindahkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sumbu X tadi berapa? 3,0. Tinggal kan? Di sumbu Y 0,6. Tarik jadinya segitiganya ini. Ini adalah D-nya. Paham? Ya kan? Nah, berarti kalian tinggal harus cari sekarang berapa persamaan garis ini. Ya, kan harus kita cari apa persamaan garis yang melalui dua titik. Apa rumusnya? Ayo, di SMP ayo. Ini misalkan yang pertama nih, yang kedua. Apa rumusnya? X min X1, berarti 3 kan? Dikurang X2-nya 0, dikurang 3. Sama dengan Y min 0. Dikurang berapa? 6 dikurang, ya kan? Ya kan? Y2 dikurang 0. Ini kan rumusnya kan? Berarti dari sini kita dapatkan apa? Ini bisa dicoret langsung. Ini kan bisa kan? Berarti ini jadi min 2 kan? Nah, berarti kita dapatkan apa persamaannya? Y sama dengan min 2 pindahkan ke sana. Kali silang. Berarti min 2X plus itu kan? Nah, sekarang udah dapat proyeksinya. Sekarang baru kita selesaikan integralnya. Berarti kalau bentuknya garis-garis seperti ini, berarti koordinatnya apa? Koordinat apa? Koordinat apa? Kartesian. Jadi kita menyelesaikannya pakai koordinat kartesian. Nah, ini kayaknya nggak cukup ini nanti penulisannya. Berarti ya gini ya. Nah, ini adalah fungsi. Ada 4x. 4 kan konstanta ya. Kita taruh aja di luar, kan tadi ada teorinya tuh ya. Berarti di sini tinggal x dv. Nah, sekarang integral lipat 3 itu adalah perluasan dari integral lipat 2. 2 yang pertama adalah D. Proyeksinya tadi. Kemudian di sini adalah Z. Ya. Nah, Z, di sini X, di sini DZ, DA, gini kan? Nah, sekarang Z itu batasnya mana? Permukaan bawah. Nah, sekarang lihat gambar B. Permukaan bawahnya mana? Permukaan ya. Kalau bingung kalian seperti ini, lihat di soal. Yang mana ada Z? Z di sini kan persamaannya cuma ini dan Limas. Ya. Nah, sekarang permukaan bawahnya mana? Z sama dengan 0. Atau di sini kan? Berarti kan di meja ini. Ya. Berarti yang bawah adalah permukaan X, O, Y itu atau Z sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang atasnya apa?
Kembali ke B. B itu atasnya apa? Lihat. Apa? B itu apa atasnya? Limas kan? Kan limas. Aduh. Nah, sekarang limasnya kita cari Z-nya. Nih dari sini. Berapa Z dikeluarkan dari sini? Dari limas ini ya. Nih saya ini aja di sini. Berapa Z-nya? Berarti 3Z sama dengan berapa? 6 dikurang 2X dikurang Y. Gitu kan? Maka Z-nya sama dengan semua dibagi 3. Berarti 2 dikurang 2/3X dikurang 1/3 Y. Ini atasnya. Ya. Kan harus kan permukaan Z. Ya, kalau limas berarti kita harus cari permukaan limasnya, fungsi dari X, Y. Berarti Z-nya adalah 2 dikurang 2/3X dikurang 1/3 Y. Sampai sini dulu, paham nggak? Ntar pura-pura paham, nanti bingung. Kan tadi udah dibilang permukaan bawah sama permukaan atas itu Z-nya. Permukaan ya, tidak ada lagi di sini permukaan yang, jadi tinggal dicari nanti Z-nya. Bingung lihat gambar, kembalikan ke soal. Ya. Nah, di soal di sini kan ada diberikan di sini. Ini masih soal sederhana, ingat ya, Z-nya 0 sampai Z atas adalah 5 sendiri. 5 berarti kalian cari dari sini Z-nya dikeluarkan. Udah? Nah, kemudian baru kita lanjutkan 4 integral ya. Ini masih tetap. Nah, ini panjang ya kalau ini. Nah, sekarang kalian lihat lagi posisi D-nya. Nih ya, posisi D. Kita tadi udah mencari persamaan garis ini ya. Berarti sekarang DA yang kalian pakai apa? Udah dicari ini. DY, DX. Karena kenapa? Kalian udah mencari garisnya adalah Y fungsi dari X. Kalau nanti kalian dapatnya persamaan garisnya X fungsi dari Y berarti DX dy. Ya, berarti di sini karena ini kita udah cari Y-nya persamaannya, berarti kita gunakan di sini DY DX. Nah, sekarang batas, berarti di sini batas Y ya. Nah, berarti berdirinya kan di sini. Nah, batas Y mana? Ingat, Y adalah batasnya masih fungsi dari X. Mana batas bawahnya? Ayo balik lagi ke tinggal lipat 2. Mana bawah? Bawahnya yang mana? Bawahnya. Kan persamaan garis. Apa itu 0? Y sama dengan 0. Ya, atau sumbu X. Kan berdirinya di sini. Nah, atasnya apa? Atasnya min 2X pangkat 6. Ya, atasnya garis tadi. Y persamaan garis ya. Min 2X ditambah 6. Nah, terakhir baru X-nya konstanta. Dari berapa? Dari 0 sampai 3. Ayo yang mengerjakan tugas yang lain di luar aja ya. Ya, mengerjakan yang lain di luar. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini belum menyelesaikan ya. Ini baru menyelesaikannya lagi 1 halaman lagi nanti. Kan anak teknik, pintar ya Bu ya. Nanti disuruh kalian menghitung fluxnya bagaimana, menghitung ini berapa volumenya. Masa volume nanti ada 0, volumenya negatif. Kita harus tahu logikanya. Limas mana, bingung, limas itu yang mana ya gitu loh. Tabung yang mana ya, parabola yang mana. Udah sampai sini udah? Udah Bu. Nah, sampai sini kita selesaikan. Ini ketinggalan tadi saya DZ. Enggak ada yang bilang, DZ dulu kan? DZ. Ya.
Berarti ini kita harus kembalikan, selesaikan integralnya dari dalam dulu. Berarti integralnya berulang 3 kali. Iya. Saya harus foto dulu nih untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kalian foto dulu ya. Ini kalau saya di papan ya di sana nggak kelihatan. Sudah? Udah belum? Nah, sekarang kita lanjut tadi integralnya. Ini baru menghitung. Nanti kalau soal ujiannya nanti ada urutannya A, B, C. Nah, tadi adalah 4 integral X-nya dari 0 sampai 3 min 2X ditambah 6. Nah sekarang langsung integralkan dulu ini ya, integralkan terhadap Z. Ya udah pindahin dulu deh, nanti integral Z-nya tadi 0 sampai tadi berapa di sini, 2 min 2/3 ya, dikurang 1/3 X dz dy dx ini ya. Nah selesaikan dulu dari dalam sini. Apa integralnya? X dz. X-nya kan konstanta ya, berarti 4 integral 0 sampai 3. Ini kalau udah lancar, hilangkan ininya nggak apa-apa, tapi harus tahu ini posisinya buat apa ya. Nah sekarang berarti X integral dz adalah Z gitu ya. Batasnya dari 0 sampai ini tadi 2 ya. Berarti 2 min 2/3 X min 1/3 Y. Ini masih dy dx. Masukkan batas. Dan dimasukkan batas Z ya, berarti 2 min 2/3X dikurang 1/3 Y. Batas bawahnya 0. Nah kemudian ini langsung saya kalikan dulu aja ke dalam ya, jadi nggak banyak saya menulisnya. Tapi nanti kalau ujian kalian jangan seperti ini. Ini kalikan dulu 2X min 2/3X kuadrat min 1/3X Y. Gini ya. Nah ini kita integralkan terhadap D ya. Nah terhadap Y berarti yang selain dari itu dianggap konstanta ya. Berarti 2X Y min 2/3. Ini sebenarnya bisa kita, sebentar, ini kan konstanta. Ini kan konstanta ya. Berarti kita bisa satukan. Berarti 2X dikurang 2/3X kuadrat. Ini kan menjadi Y gini ya. Gitu kan? Dikurang dengan, nah ini baru 1/3X diintegralkan terhadap Y. Berarti kali setengah kan? Berarti 1/6 X Y kuadrat. Gitu kan? Batasnya dari 0 sampai min 2X plus 6. Baru di sini. Nah sekarang masukkan batasnya. Kalikan dulu ya. Atau nggak usah dikalikan juga nggak apa-apa ya. Y-nya tinggal masukkan. Berarti di sini 2X dikurang 2/3X kuadrat. Nah batas Y-nya kan min 2X tambah 6 gini ya. Atau sekalian, oh tapi di situ Y kuadrat ya. Nih dikurang dengan 1/6 gitu ya. X di sini 2 min 2X min 2X tambah 6 dikuadratkan. Di sini D. Dah, sederhanakan dulu berapa itu kali-kalinya. Berarti yang pertama berapa? Min 4X gitu kan.
Ya, Bu. Kemudian ditambah, ini kalau nggak konsentrasi ini min jadi positif ya. Positif 4 per 3 X pangkat 3 gitu ya. Minus 2 per 3 kali 6 4 Ya. 4x kuadrat gitu kan, dikurang sepertiga. Oh ini kuadrat ya, ini saya buka dulu aja ya, ini dibuka dulu jadi berapa, 4x kuadrat tambah 24 x tambah 36. Nah kita kalikan dengan 1/6x, buka kurungnya langsung. Ini di sini minus ya, 1/6 berarti di sini minus 2 per 3 gitu ya, x kuadrat minus lagi 1/4 kan Ya, Bu. ya enggak, ini pangkat 3 ya, ini kan x kuadrat kali x pangkat 3, kemudian 24 bagi 6 kan 4 x kuadrat gitu ya, tambah dikurang lagi 6 kan, 1/6 gitu enggak? Nah nanti kalau ada kesalahan kalian cek lagi. Nah sekarang kita susun dulu ya. Ini kan ada yang sama sukunya, berarti ini sama dengan 4. Yang sama sukunya yang pangkat 3 dulu, ada nggak? Ada kan? 4 per 3 dikurang 7, ini 2 per 3 ya, dikurang 2 per 3 berarti jadi berapa? 4 dikurang 2 kan 2, berarti 2 per 3 X pangkat 3. Ini udah ya, ini udah. Kemudian yang pangkat 2 nih min 8x kuadrat. Kemudian yang x ini ke sini berapa? 8 dikurang 1/6 berapa? 8 kurang 1/6 berapa? 47 ya, 47 per 6 x. Udah ya, dx. Dan berapa integralnya ini? Berarti ini 2 per 3 dikali 1/4 x pangkat 4 dikurang 8 per 3 x pangkat 3 dikurang 47 per 6 kali setengah x kuadrat. Udah tinggal masukkan 0 sampai 3. Udah, tugas kalian cari itu udah. Udah pahamin dulu. Ada pertanyaan enggak? 3 pangkat 2 berapa bisa dikeluarkan dulu? Hah? Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Faktor kan berarti bisa pangkat 2 sendiri kan? Pangkat 2 sisa di sini 2, 1, 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 0-nya. Udah, tinggal 3 kuadratnya dulu 9 kali di dalamnya. Ya. Hitungannya pakai per aja, jangan pakai koma-koma. Udah sampai sini udah, kita lanjut lagi, cari lagi soal yang agak di atas ini. Ini mirip seperti ini tadi ya soalnya. Cari lagi soal, kalau ini enggak, ini nanti kita masuk. Saya cari soal lagi dulu. Ntar saya cari soal ujian dulu ya. Cari dulu ujian, soal ujian. Ya, UAS 3 tahun yang lalu.
Untuk integral kartesian itu soalnya cuma terbatas ya, paling mirip seperti tadi itu. Nah sekarang kalau misalkan soalnya seperti ini ya. Nah, misalkan soalnya seperti ini ya. Nah, berarti gambarnya bagaimana bendanya? Ini tadi apa? Ini tadi apa? Limas. Ini permukaan ya. Nah, sekarang berarti kalau ada soal, kalau tadi kan gampang, Z-nya 0 ya. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, kita harus cari perpotongan ya, ini dan berapa perpotongannya? Perpotongan dari 3x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 12 dengan z-nya sama dengan 2. Z-nya 2 ya, berarti di sini jadi 3x tambah 2y tambah 8 sama dengan 12. Berarti 3x tambah 2y sama dengan 4. Ini apa sebenarnya? Apa? Ayo apa itu? Ayo. Hah? Ya garis-garis itu di mana tadi? Ayo. Di D-nya nanti. Ya. Ya, sekarang kita gambar. Ya udah, sekarang kita gambar dulu deh. Gambarkan limas ya, 3x berarti perpotongan dengan sumbu x berapa? Ayo, cepat. Berapa perpotongan dengan sumbu x-nya berapa? Berapa? Ini tadi berapa? Ayo, perpotongan dengan sumbu x-nya berapa? 4. Masih pakai lama yo. Tadi udah 4,0,0. Dengan sumbu y 6. Ya, dengan sumbu z 3. Nah, sekarang hati-hati ya. Masuk z sama dengan 2. Z sama dengan 2 itu permukaan. Ya, permukaan. Misalkan ini permukaannya Z sama dengan 2. Jadi permukaannya tuh seperti triplek gitu ya. Jadi nih. Nah, sekarang limas, kemudian ada permukaan. Limas ini kan tadi atasnya 3. Ya kan? 3 di sini. Nah, di sini Z-nya 2 kan? Berarti permukaan 2. Berarti bagaimana? Motong. Sini kan? Ya, jadi dia motong sini. Nah, sekarang yang mana B kita? Dia kan potong. Ini kan sebenarnya kan seperti triplek itu, ya, memotong dia. Tapi kita ambil gambarnya nggak usah semuanya, perpotongannya aja, ya. Berarti yang mana B-nya? Yang mana B-nya? Kalau soalnya seperti ini berarti irisan, yang masuk dua-duanya. Ya, berarti yang mana? Di bawahnya Z sama dengan 2, di atasnya adalah limasnya. Berarti yang mana B-nya? Ini. Tapi kalau nanti soalnya dijelaskan di bawah dari, di luar dari Z sama dengan 2, limas, berarti yang lainnya, bawahnya. Paham? Kalau ini harus masuk dua-duanya. Nah, sekarang kita gambarkan apa berikutnya? Apa yang kita gambarkan berikutnya tadi? Proyeksinya D, ya.
Proyeksi dari B ini terhadap bidang XY. Nah, apa proyeksinya? Ini udah dicari tadi. Berarti persamaannya berapa di titik X? 2. Di sumbu X berapa? Berarti 3X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4/3. Y Nah, ini dia yang kita dapatkan persamaannya 3X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, kalau dari sini kalian carinya dalam X, berarti 3X sama dengan 4 dikurang 2Y. Maka X sama dengan 4/3 dikurang 2/3Y. Itu ya. Nah, maka kita menyelesaikan integral lipat 3-nya. Ya, integral lipat 3 B Y dV itu adalah 2, yang pertama adalah D. Ini kan D-nya ya. Kemudian ini adalah Z. Nah, Z-nya dari berapa? Z-nya dari berapa? Permukaan mana? Bawah? 2. Tas? 3 dari mana ini Z-nya? 5. Ayo. Ya, berarti berapa di sini? Berarti kan 4Z sama dengan 12 dikurang 3X kurang 2Y. Maka Z 3 dikurang 3/4, X dikurang setengah Y. Ini dia, berarti Z-nya 3 dikurang, ini kan permukaan ya. Iya, Bu, permukaan. Nah, kemudian Y. Nah, di sini DZ, DA. Nah, sekarang kalau X-nya dapat seperti ini, DA kita apa? Apa DA-nya? DX, DY. Ya, jadi kita gunakan DX. Berarti kalau dari D-nya ini kita berdirinya di mana? Sini kan? Bukan di bawah DY/DX. Berarti kita berdirinya di sumbu Y. Berarti di sini batas X-nya. X dari mana? X-nya dari 0, sumbu Y ya, sampai itu persamaannya 4/3 dikurang 2/3 Y. Gitu kan? Iya, Bu. Kemudian di sini baru konstanta Y. Y dari mana? Dari 0 sampai 2. Nah, ini nanti sama aja seperti tadi ya. Y-nya dari 0 sampai 2. Ini 0 sampai 4/3 dikurang 2/3 Y. Nah, integralkan ini, Y-nya kan konstanta, berarti Z ya. Dari 2 sampai 3 dikurang 3/4 X dikurang setengah Y. DX, DY. Nah, tinggal kalian melanjutkan. Lumayan lebih panjang daripada tadi. Ya, tinggal integral lipat 2-nya. Yang mana? Kan kita berdirinya kan di sumbu ini. Ya kan? Ya kan 0 sampai 2 di sini. Kalau berdirinya di sini kan berarti 0 sampai 4/3. Berarti perlancar lagi integral lipat 2. Perlancar lagi nanti kalau minggu depan kita masuk koordinat silinder. Nah, harus ketemu lagi dengan sin cos sin cos.
Jak, ada yang tanya sampai sini, kayaknya udah paham banget nih saya lihat.